Selamat sore. Saat ini kita akan belajar cara menginput program atau rincian kegiatan. Dapat diperhatikan bahwa untuk program kegiatan hanya dapat dilakukan oleh level atau user kepala bidang. Sedangkan untuk rincian kegiatannya hanya dapat diisi oleh eselon 4 atau staf yang diizinkan oleh kepala bidang yang membuat program dan kegiatan. Sebelum kita mulai, tentunya kita perlu, karena ini disimulasikan saja, maka akan di-entry oleh saya sendiri, orang yang sama, tapi pada kenyataannya tentunya kepala bidang akan login sendiri dan kepala seksi akan login sendiri. Oke, kita mulai dengan mengakses pada alamat web seperti yang saya klik biru ini, lalu pilih sistem informasi pembangunan daerah, masukkan NIP dari kepala bidang yang akan kita buat program kegiatannya. Pada saat ini sudah saya simpan. Kita login. Dipilih database tahun 2020 ini sebagai latihan. Lalu kita pilih dari dashboard di sebelah adalah kegiatan subkegiatan. Kemudian pilih tambah kegiatan. Ini di sebelah sini. Dipilih subunitnya kerjaan umum. Untuk prioritas pembangunan provinsi dan pembangunan kota akan terisi otomatis atau diisi oleh Bapeda. Dalam hal ini masih kosong. Lalu ini pilih subkegiatan yang hendak akan dibuat. Dalam hal ini kita mencari pembuatan kegiatan yang berhubungan dengan jalan. Jalan bisa kita ketik di sini juga. Jalan. Ini rencana kebijakan jalan. Nah, seperti ini kita pilih. Tapi untuk rekan-rekan sekalian Kasubag perencanaan yang harus dikaji, karena kita menggunakan Permendagri 90 dengan program kegiatan yang tentunya baru, tidak sama seperti Permendagri 13, kita harus memperhatikan apakah segala subkegiatan yang ada di situ sesuai dengan program pekerjaan yang akan kita lakukan di tahun 2021. Ini sudah terisi subkegiatan pembangunan jalan. Lalu kita memilih sumber dana. Untuk sumber dana sudah tersedia akun-akunnya ini. Tapi jika ada dua sumber dana, contohnya DAK dan DAO, ini bisa ditambah, di-add di sini menjadi dua sumber dana. Saya coba pertama ini DAO. DAO dia pakai kata-kata transfer. Transfer, kasih umum. Saya coba ini pakai DAK. Ya, langsung muncul. Kita cari tentunya DAK yang sesuai dengan ini. DAK visi penugasan jalan. Ini kita pilih lokasi kegiatannya di Kabupaten Kepulauan Talaut. Kita pilih di lokasi Kabupaten Kepulauan Talaut dengan sampai detail. Ini kecamatannya di mana. Kita contoh Lirung. Ini kelurahan desanya pun sampai ada. Ini waktu pelaksanaan dipilih pada mulai dari saat dilelang sampai selesai. Untuk ini kita simulasikan dari bulan Februari sampai dengan bulan November. Oke. Untuk tolak ukur ini sama seperti yang kita entry di RKA, di Simda, ataupun untuk pembuatan RKA tolak ukur. Apa yang bisa mengkuantifikasikan atau apa yang bisa mengukur untuk sebagai pengukur, bahasa gampangnya. Contoh, panjang jalan bertambah
Saya akan bikin targetnya adalah 1 km. Ini sama, ini juga berhubungan dengan perencanaan. Indikator hasil kegiatan, mungkin indikatornya saya salah nih ya, cuma ini untuk contoh saja. 1 km, tidak harus seperti ini. Ini cuma contoh, simpan. Nah, kegiatan tersebut sudah berhasil kita tambahkan. Seperti kita lihat ini, kita bisa lihat detail subkegiatan, nama kegiatannya di mana ada 2 dana alokasi umum dan bidang penugasan. Ini cuma contoh ya, nggak harus seperti ini. Kita tutup. Lalu kita sekarang untuk rincian itu hanya bisa diisi oleh kepala seksi atau staf yang kita tugaskan. Masing-masing kegiatan boleh 2. Ini kita pilih di sini, set operator. Lalu kita tambah staf. Ini sudah saya isi sebelumnya. Ada Bapak Sony Tawaris dengan Bapak Osni Peloan. Nah, setelah ini selesai, kita simpan. Mau dicek lagi, oh ya sudah tertambah kedua orang itu. Lalu kita akan log out dan login sebagai salah satu orang tersebut. Kita coba sebagai Sony Tawaris. Nah, ini nicknya Sony dan login. Sukses. Sama, kita pilih tahun 2020. Kita pilih di kegiatan subkegiatan di bagian sini. Lalu kita lihat. Ini kita detail rincian. Nah, detail rincian dari kegiatan ini sudah ada. Bisa diperhatikan bahwa belanja dan rinciannya masih 0. Ini yang akan kita tambahkan. Kita klik komponen, lalu pilih sub kegiatan paket pekerjaan. Ini bentuknya apa? Karena ini jalan, tentunya pemaketan pekerjaan. Oh, maaf. Ini SSH-nya. Ini harus diisi oleh bidang keuangan. Cuma SSH yang ada dalam sistem ini adalah masih berupa ATK dan non konstruksi. Jadi saya akan pilih non pemaketan. Ini disimulasikan bahwa yang saya entry adalah administrasi proyek dari pekerjaan ini. Ini non pemaketan, isi ATK. Lalu ini pilih standar harganya. Kita akan menggunakan SSH tentunya. Tapi ini SSH dan SBU, HSPK, ASB fisik ini akan diupload atau langsung diisi oleh bagian keuangan BPKAD. Jadi SSH ini langsung membaca dari apa yang sudah diupload oleh bagian keuangan. Nah, pilih akun, kita coba belanja alat tulis kantor. Komponen ini dicari, kita cari kertas F4. Nah, itu dia kertas F4. Satu remnya 49.690. Kita pilih. Terus ini keterangan jika menambahkan, mungkin keterangan kertas F4 dalam DOS. Simpan. Nah, ini untuk tambah pajak. Ini jika komponen SSH belum terinclude pajak. Tapi berdasarkan hasil kesepakatan kemarin di Kemendagri, SSH yang akan kita pakai ini sudah include pajak. Jadi jangan diklik ini tambahkan pajak lagi, karena nilai ini akan dihitung secara otomatis oleh sistem untuk pajak dari item tersebut. Yang paling penting, koefisien perkalian. Ini adalah volume dari ATK tersebut, kertas F4. Jangan pernah menggunakan satu paket atau gelondongan istilahnya kalau kita.
Jika Anda menggunakan gelundungan, maka sistem ini akan menghitung begitu terjadi pencairan pertama satu kali, volume 1 yang akan di sini ini kan 1 paket contohnya, maka akan dihitung sekali pencairan. Jika ini terjadi mungkin ATK nggak terlalu masalah, tapi kalau untuk perjalanan dinas atau yang lain tentunya akan bermasalah. Jadi intinya jangan memasukkan kegiatan dalam bentuk gelondongan. Ini koefisiennya kita contoh ada 100 plus kertas. Ini kita pakai rim. Ini bisa banyak kita isi pada beberapa jenis volume satuan. Kalau lebih dari 1 kita simpan, maka sudah tertambah. Seperti dilihat di rincian sudah terjumlah sebesar 4.962.000. Ini adalah rincian dari kegiatan ini. Nanti ini bisa dilihat atau bisa langsung diperiksa oleh kepala OPD. Sekarang saya akan coba log out dan login sebagai kepala OPD. Ini adalah kepala OPD. Kita akan melihat bahwa di sini di tempat yang sama ya, ada kegiatan yang sudah bisa saya approve. Jika saya approve, maka kegiatan ini akan menambah dari RKA Dinas Pekerjaan Umum dan Tata Ruang. Di sini juga bisa kita lihat bahwa kegiatan ini dibuat oleh kabit tersebut pada jam dan tanggal seperti begitu. Pada tanggal dan jam seperti demikian. Jadi harap dibuat oleh kepala bidang dan kepala subseksi yang bersangkutan. Sekian pelatihan kita untuk sore hari ini. Sekian tutorial saya untuk sore hari. Selamat sore.